Wijaya Kurniawan, dikenal dengan sebutan Coach AWK, adalah seorang entrepreneur di beberapa bidang bisnis dan bisnis coach yang memiliki lebih dari 10.000 jam terbang dalam membantu banyak pemilik bisnis dalam mengembangkan bisnis, mengembangkan brand, dan income yang terbukti hingga 10 kali lipat dengan memanfaatkan media internet dan strategi digital. Coach Andika Wijaya Kurniawan dikenal sebagai Indonesia #1 online business coach dan satu-satunya orang Indonesia yang masuk top 25 World Business Coach oleh International Coach Ivan Sermika dari Easy Business Coach pada bulan Juni 2015. Pengalaman berbisnis dan track record dalam aktivitas digital marketing membuat Coach Andika Wijaya Kurniawan menjadi salah satu inspirasi bagi pengusaha muda di Indonesia yang pada tanggal 6 November 2014 mendapatkan apresiasi You Are The Inspirator diberikan langsung oleh Bapak Rudy Lim, inspirator muda nomor 1 Indonesia dari RL International melalui program TV show berjudul The Inspirator. Oke, bisa minta tepuk tangannya untuk semangatin saya. Thank you. Oke, saya anak baru di sini, baru daftar kemarin. Nah, oke, tadi sedikit telat, janjinya sih jam 12, tapi datangnya jam 12 lebih, soalnya saya langsung dari Bekasi, Sumarekon Bekasi ke sini, jadi lumayan macet. Ya. Nah, sebagai introduce tadi udah, aktivitas saya sehari-hari biar kenal ya. Saya juga aktivitas saya mau mentor para pengusaha, mentoring mereka. Kemudian saya juga internasional untuk speaking. Project terakhir itu di Manila kemarin, Singapura, Manila, ya jalan-jalan lah kerjaannya. Kemudian saya dipercayakan sebagai #1 online business coach khusus di bidang online. Kemudian saya juga seorang blogger, tapi bukan blogger biasa, melainkan profit blogger. Profit blogger dengan blogger biasa itu beda. Kalau blogger biasa kita nulis apapun, tapi kalau profit blogger kita punya goal tersendiri untuk menghasilkan profit. Nah, ini pasti suka nih teman-teman di sini. Nah, saya juga serial entrepreneur. Jadi saya punya banyak bisnis, salah satunya adalah ekspor-impor di area Petambangan. Kemudian saya merambah ke industri digital. Saya punya yang namanya AWK Host, itu hosting, cloud. Dan bedanya dengan cloud biasa, kita punya fast, lebih cepat. Jadi fast SSD cloud, yaitu udah cloud, hard disknya SSD. Kita ada satu sistem lagi membuat cepat akses situs kita. Oke, kemudian saya juga ada AWK Academy, AWK Strategi juga, kemudian apa lagi banyak sih. Oh, yang baru kemarin bosan dealing dengan beberapa teman-teman. Saya bilang teman-teman karena mereka partner. Itu kita lagi buat bisnis sambil jalan-jalan ke luar negeri. Jadi travel tapi menghasilkan uang. Itu kita sedang garap itu dan kemungkinan akan launching. Oke. Nah, berhubung saya pertama kali di sini, jadi teman-teman bisa silakan kalau mau download gratis. Di sini ada 3 video yang bisa teman-teman dapat aksesnya ke situs saya sendiri. Itu di andikawijayakurniawan.com. Itu bebas ditonton dan jangan ilfil ya penontonnya ya. Agak-agak narsis soalnya. Oke, background saya. Background saya itu saya seorang blogger. Sejak tahun 2009 saya mulai blogger. Saya mau kenal internet itu sejak tahun 2002 waktu kuliah karena nggak ada kerjaan. Jadi saya mulai yang namanya HTML, buatin orang web dengan HTML, perusahaan-perusahaan, kemudian belajar coding, akhirnya belajar AdSense. Ada yang main AdSense ini? Oh, main ya. AdSense itu penghasilan pertama tahun 2004 kalau nggak salah, itu $100 kalau nggak salah. Itu lega banget tuh, kayaknya senang banget gitu, oh bangga banget. Terus ngelihat sekarang udah pada ribuan, rasanya simpen aja di kantong deh. Kayak gitu. Nah, tahun 2010 saya mulai membentuk brand. Jadi ya agak-agak sedikit alay.
begitulah brandnya. 2010 saya mulai membentuk branding personal. Jadi ya sedikit alay fotonya itu. Dan saya konsisten. Dari awal saya pengen dikenal sebagai internet bisnis expert. Awalnya pakar doang. Ini saya terinspirasi blognya tahun 2010 oleh, kalau misalnya tahu, namanya Albert Halodo. Itu dia dari California, kalau nggak salah. Sama persis, saya cuma jeplak doang. Saya cari programnya. Apa kedengeran nggak ini suara saya? Kedengeran nggak? Soalnya saya harus menghemat, benar-benar menghemat ini banget suara. Dari kemarin ngomong terus. Jadi kalau agak kecil kasih tahu ya, biar digedein sound system ya, bukan suaranya. Oke. Sampai di sini mungkin ada mau ditanyain dulu tentang saya. Statusnya udah menikah, anak 1, masih 3 bulan, 1 tahun 3 bulan, nah, masih lucu-lucunya. Kemudian tinggal di Cakung, hobinya baca, terus apa lagi, traveling. Apa kalau zaman dulu tuh apa namanya, zodiaknya Virgo, terus apa lagi? Cita-cita, hobi, pengusaha. Oke, kita mulai serius ya. Teman-teman udah siap untuk belajar hari ini? Oke, saya minta teman-teman semua untuk yang udah punya isi ini di otak, di kepala, coba tolong dilepas, dibuang semuanya. Kita akan mulai dari nol semuanya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sebelum kita masuk ke pelajaran ini, 9 langkah cepat. Saya akan berikan teman-teman 9 langkah cepat untuk membangun sendiri, ya, untuk membangun sendiri itu bisnis blog. Bedakan blog dengan bisnis blog, bedakan dengan profit blog. Jadi ada blog itu ada macam-macam sebenarnya. Kalau kita cuma taunya ya blog, selesai, satu doang ya blog itu. Nah, kalau bisnis blog itu tujuannya adalah kita membangun bisnis kita dengan memanfaatkan media blog. Nah, tapi menariknya tahun 2017 ini kita sudah mulai masuk yang namanya era social blog. Nah, beda lagi. Dan social media engagement. Social blog itu apa? Pasti bingung dong, penasaran ya? Bedanya apa social blog dengan blog? Yang aslinya nggak mau difoto. Nah, bedanya apa nih blog versus social blog? Di sini saya kasih study case. Kita langsung aja karena kata Mas Beta di sini, Beta siapa? Nama? Beto. Ini gue lupa tuh sama. Oke, kata Mas Beto di sini orang-orangnya suka action. Nah, jadi saya waktu buat materi pun akhirnya membuat yang study case aja dah, yang nyata-nyata, yang real gitu. Nah, study case-nya coba teman-teman sekarang buka. Kalau punya internet bisa dibuka. Yang pertama itu andikawijayas.wordpress.com. Coba. Silakan dibuka. Saya di sini aja, nggak usah naik ke panggung. Kayaknya tinggi gitu naik ke panggung. Udah dibuka? Nah, yang teman-teman lihat itu adalah personal blog saya, gitu. Itu blog, jadi nggak ada hubungan dengan menghasilkan uang. Jadi itu yang teman-teman buka sekarang ini, andikawijayas.wordpress.com, itu pure saya ngeblog, dimana saya tulis apa yang pengen saya tulis. Misalnya kehidupan saya sebagai seorang ayah, saya bagikan di situ. Kemudian kehidupan saya seorang entrepreneur, saya bagikan di situ. Saya punya bisnis apa gitu. Terus susah banget ya, kayak curhat colongan gitu deh. Kayak gitu. Terus hubungan antar suami istri, kalau jomblo dapetin cewek gimana caranya, ada di situ semua. Relationship ada tuh kategorinya. Terus kalau misalnya pacar lagi ngambek, solusinya gimana gitu. Terus kalau misalnya cewek diem terus setiap hari, kita sebagai cowok deketinnya gimana, itu ada semua tuh. Jadi kalau mau nyontek boleh tuh cara-cara saya. Oke, nah yang kedua, coba buka yang andikawijayakuniawan.com. Ini official, yang official.
Udah? Sudah? Udah kebuka? Nah, yang official itu saya sebut dengan social blogging. Jadi saya nggak menghasilkan profit, bukan nggak menghasilkan dari sana, tapi saya lebih mengarah ke sosial. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat postingan saya atau di situ di menu paling bawah kalau misalnya baru buka itu ada kenalan yuk. Jadi saya lebih ke interaksi dengan blog, bukan dengan sosial media. Jadi mereka bisa posting, saya jawab di sana. Mereka posting, saya jawab lagi di sana. Nah, era 2017 ini masuk ke era itu. Orang udah nggak butuh baca lagi, orang butuh interaksi. Kalau misalnya teman-teman punya blog nih, teman-teman punya blog, kita cuma posting, orang komen diabaikan, berarti itu masih masuk kategori blog doang. Ya gue nggak peduli gitu, lu komen aja terserah. Nah itu masih era blog. Tapi kalau kita social blog, berarti kita harus respon. Dari respon kita tarik garis, artinya dari respon kita tarik garis menghasilkan hubungan, benar? Dari hubungan menghasilkan kepercayaan, dari kepercayaan tarik ke atas itu adalah income atau bisnis. Nah makanya 2017 diharapkan teman-teman ini mulai membangun social blog. Jangan mengabaikan komentar-komentar kecuali yang spam, itu langsung di delete aja nggak apa-apa. Makanya komentar di moderate. Oke. Nah yang ketiga, coba buka awkacademy.co.id. Sudah? Sudah buka? awk.id. Ya, silakan. Lain kali jangan telat ya. Kayak dosen di sini. Oke, awkacademy.co.id itu adalah profit blog. Itu ada di bagian tips, free tip for you. Disitulah saya jualannya, menghasilkan income-nya dengan ngeblog. Jadi AWK Academy itu bukan cuma company profile, jasa apa yang saya tawarkan, tapi saya memberikan tips, tapi ada eksekusinya untuk menghasilkan profit pastinya, selalu. Nah itu disebut dengan profit blog. Sampai sini paham? Nah. Oke, nah social blog itu sudah dimulai nih. Social blog itu sudah dimulai tahun lalu sebenarnya kalau kita di luar. Kalau di Indonesia baru masuk social blog. Makanya perhatiin di Indonesia dulu itu podcast nggak terlalu dianggap, mati. Podcast, webinar yang berbau video, vlog, ya kayak gitu-gitu pasti mati. Nah kenapa sekarang udah mulai rame? Karena emang udah mulai masuk. Orang butuh interaksi, udah jenuh dengan tulisan. Jadi butuh mendengarkan, butuh melihat, makanya YouTube rame lagi. Oke? Nah, kalau di luar, sebelumnya itu ada yang namanya ini, pernah dengar gak? Petflip. Tahu ya? Petflip. Nah, itu last month earningnya itu benar-benar last month-nya dia. Blog dia itu adalah blog sosial. Perhatiin dia ada yang namanya podcast, kemudian ada blog, dan selalu dieksekusikan dengan profit dan sosial. Dia selalu membalas. Dia di podcast dia ada yang namanya Ask Pet. Itu kalau bahasa biasanya tanya pet, tanya dia maksudnya gitu. Nah ini saya duplikasikan dengan tanya AWK dan itu berhasil ternyata. Bedanya saya pakai platform Ask.fm. Kalau dia pakai platformnya dia sendiri, kemudian jadikan podcast. Kalau saya juga dari yang masuk saya jadikan podcast, dan itu lumayan oke. Nah yang kedua itu ada lagi, kenalin nggak Michael Hyatt? Michael Hyatt ini salah satu mentor saya, benar-benar mentor, maksudnya bukan mentor online ya, benar-benar mentor. Saya ketemu soalnya. Saya 2 hari
sama dia di hotel, langsung digembleng abis-abisan, mindset diubah, dan wow gitu, dan wow banget. Orangnya itu humble, very humble, dan pesan dia satu, kalau pesan dia nih yang saya ingat ya, kalau kita mau jadi seorang entrepreneur, kalau kita mau jadi entrepreneur, jangan mikirin profit, tapi bangun relasi. Itu pesan dia gitu ke saya. Kalau kita mikirin profit itu menjauh, yang ada capek, nol hasilnya. Jadi bangun hubungan, berteman dengan siapa aja. Jangan pandang dia miskin kah, kaya kah, menengah kah, dia punya mobil kah, dia naik gojek kah, atau naik apakah, bodo amat dah gitu. Berteman aja. Jadi membuka wawasan seluas-luasnya gitu, networking seluas-luasnya. Sampai sekarang saya ingat dan saya lakukan itu udah benar. Jadi saya digembleng sama dia lumayan 24 jam kali 2 ya, lumayan ya. Nah, ada lagi satu di Indonesia, dia lumayan nggak dikenal tapi orangnya keren banget, serius. Keren ya, nggak tahu nih siapa nih, tapi keren banget sih orangnya. Nah ini tampilan 2016, saya sudah mempersiapkan untuk ke 2017. Makanya situ ada podcast, ada TV. Jadi nanti akan ada channel AWK TV. AWK TV udah mulai. Gitu. Itu gara-gara saya kangen aja masuk TV. Jadi saya buat sendiri TV gitu. Di situ ada vlog saya, ada tips, ada digital tips. Nah, mungkin teman-teman ada yang dari startup atau pengusaha muda atau apapun itu yang punya bidang sendiri, kalau mau masuk TV nih bisa kontak dengan saya. Nanti kita akan bincang-bincang kayak talk show gitu deh. Entah mau di Starbucks kah, di mana, nanti di record aja. Terus saya juga buat kayak tips, tutorial dan lain-lain di situ. Oke. Nah, sampai sini ada mau ditanya nggak tentang blog dan social blog? Sebelum masuk ke materi. Ini masih pemanasan soalnya. Blog sama web itu sama. Kalau dulu dibedain gini, kalau web itu statik bentuknya. Kalau blog itu dia bisa diubah, CMS, Content Management System. Yang kita lakukan itu cukup kayak mengetik kayak Microsoft Word. Kalau web itu pembedaannya adalah dia bentuknya statik, HTML mati, yang tidak bisa diubah-ubah. Kalau misalnya pernah lihat situs perusahaan, pokoknya dari tahun 2002 sampai tahun 2017 ya begitu aja. Nah, itu statik, itu web gitu. Pada intinya sih sama sebutannya, HTTP itu sama semua gitu. Oke, ada lagi mau ditanyain? Ya. Sosial blog sama sosial media di Facebook itu samanya apa? Sosial media seperti Facebook dengan Sosial blog. sosial blog. Nah, kalau sosial media itu kita kan lebih berteman dengan terbatas ya. Kita mesti add, betul nggak? Kita mesti add orang, kita mesti join grupnya gitu, atau like Facebooknya dia. Tapi kalau blog kita mengizinkan semua pengunjung, kita membuka semua pengunjung yang masuk untuk bisa interaksi dengan kita. Coba dibayangin deh, kalau misalnya kita punya bisnis nih, terus di dalamnya ada blog, kita jadi sosial blog gitu. Nah, semua pengunjung itu bisa interaksi dengan kita dan bisnisnya kita. Apa yang akan terjadi? Kalau di Facebook itu kan kita pasang iklan, terus kita komen, tapi harus add orang, kayak apa, tertutup banget. Atau lah mesti like dulu, atau kita mesti ngintip-ngintip dulu gitu. Kalau ini terbuka untuk umum, itu aja bedanya. Jadi peluangnya lebih besar dibandingkan sosial media. Ada lagi mau tanya? Ya. Terus kalau kita pemula di blog, seorang blogger, kira-kira branding yang dijualin satu produk atau macam-macam. Seorang broker Pemula pemula yang dijual itu branding yang bermacam-macam atau ada satu fokus pada sosial Oke, broker ini lebih kemana? Broker campur, mediator. media atau pemula aja. Oke, berarti lebih ke
lebih baik nih saran saya, karena saya pernah di posisi itu juga, saran saya adalah lebih baik Mas membangun blog campur-campur tapi tidak dengan brand sendiri. Dan bukan dengan domain yang asal. Nah itu, mulai bangun usaha sendiri itu kalau misalnya di luar itu transfer business agent namanya, TBA, mediator sah, diakui, itu transfer business agent. Jadi mereka setiap transfer business agent tuh punya PT sendiri, punya CV minimal. Kalau kita Indonesia CV lah, gitu, membantu perusahaan-perusahaan mempertemukan pembeli dengan penjual, betul kan? Kayak gitu. Jadi itu sah. Jadi lebih baik domainnya itu adalah menggunakan kayak nama usaha atau nama apa gitu, lebih profesional. Walaupun jualnya barang orang lain. Contohnya seperti apa? Kalau di Indonesia sendiri belum ada. Seperti broker ya? Iya, broker. Broker, mediator sama. Ya. Kalau di Indonesia sendiri saya sudah survei itu belum ada yang benar-benar fokus ke mediator. Masih sebagai cuma batu loncatan. Cuma pengen ngelihat peluang satu. Oh ini kayaknya cocok nih, udah fokusin gitu. Padahal itu kami datang dari manapun dan kita bisa belajar banyak bisnis manapun. Nah ini pun saya awalnya sebelum ekspor ke pertambangan itu saya mulai dari mediator batubara awalnya. Jadi saya tahu persis. Kemudian saya juga mediator properti. Jadi saya tahu legal propertinya gimana. Kemudian saya juga mediator seorang hukum. Jadi saya sangat tahu hukum itu bagaimana. Nah mediator hukum tuh enaknya gini, fee-nya gede. Nih kalau mau coba boleh nih, ketua Hotman Paris aja tuh. Serius, mediator hukum tuh fee-nya gede loh. Misalnya nih teman-teman punya teman, gimana ngomongnya? Punya teman yang ada kasus misalnya, dia bingung nih selesainya gimana. Nah kalau dia lawyer, pengacara menengah ke bawah, satu kasus sampai ke persidangan tuh 15 juta, fee kita 20%. Kalau mempertemukan dia dengan si kasus ini, pengacara kita ketemu dengan kasus, fee kita 20%. Bayangin tuh, 15 juta 20% nya, lumayan kan buat makan Kentucky akhir tahun. Itu baru satu kasus. Kalau kita kasih dia 5 kasus, 10 kasus, enak tuh. Itu yang menengah. Kalau yang sekelas Hotman, 20% nya Hotman loh. Nah itu kantong langsung penuh gitu. Pulang-pulang bawa kantong plastik, duit semua isinya. Gitu. Nah, saya sharing dikit ya. Nah kemudian saya juga pernah jalanin kalau kita bicara dari mediator ya, saya juga pernah jalanin sebagai mediator travel. Jadi saya tahu travel itu seluk beluknya gimana. Enaknya mediator itu adalah kita tahu seluk beluknya mas. Kita tahu oh ini begini. Walaupun kadang-kadang sakitnya tuh di sini, nggak dibayar. Kadang, tapi itu pelajaran. Gitu, obatnya harus profesional, harus ada surat. Dulu saya begitu, ditipu 3 miliar. Ditipu 3 miliar, lumayan sakit ya. 3 miliar tuh buat anak saya dulu masih kuliah. Masih kuliah itu lumayan gede loh. Padahal cita-cita udah banyak. 3 miliar dapat, pengen beli mobil, pengen punya rumah sendiri, nggak ngekos lagi, ya kan? Pengen ya iming-iming nyenangin hati orang tua, kirim gitu. Tapi ya udah gitu, tidak diizinkan, akhirnya hilang 3 miliar. Sakit sih, tapi jadi pelajarannya apa? Nextnya saya buat surat perjanjian. Ingat mediator, kok jadi ngomong mediator ya? Oke, mediator itu kita harus punya 2 surat. Saya sharing deh, mediator harus punya 2 surat. Surat kepada pembeli dengan surat kepada penjual. Jadi kita ikat, kita di tengah soalnya. Dan seorang mediator harus punya kekuatan hukum. Kita harus megang satu lawyer di belakang. Gitu, yang freelance aja. Kalau ada project gua kasih, kalau nggak ada project nggak usah dikasih. Oke gitu. Jadi kalau misalnya ketemu pembeli kan, saya ada lawyer. Nah kerennya doang gitu. Padahal ya sesuai by project aja. Dari situ mulai membangun trust, hubungan sampai sekarang. Bayar saya di Cina. Mereka datang untuk beli arang batok kelapa, kemudian batu bara dan lain-lain sampai sekarang karena mereka percaya. Tugas saya apa? Ngomongnya sih keren ya, ekspor. Sampai sekarang saya cuma mediator, tapi yang mempunyai lisensi ekspor. Gitu. Jadi kalau misalnya
ada pemilik tambang dia nggak bisa ekspor karena dia lokal, saya yang ekspor. Yang penting saya ketemu penjual pembeli, ketemu saya yang ekspor gitu. Paham ya? Berat sih nggak ya? Nggak berat kan ya? Oke, ada lagi mau tanya sebelum masuk? Belum branding pribadi ya. Mhm. Kalau saya ini udah fokus di apa profesinya itu. Kalau misalnya kita bahas itu ya tadi banyak itu banyak profesi lain. Itu gimana? Apa harus kita tentuin salah satunya atau? Nah, kalau misal tadi kondisinya sebagai mediator, yang pertama kali saya lakukan tentu saya PD. PD gimana? Setiap kartu nama, bukan setiap kartu nama berarti banyak. Kartu nama saya mediator itu, saya tulis saya profesi saya mediator. Profesi saya mediator. Kemudian di bawahnya saya tulis menjamin Anda mendapatkan pembeli dan penjual. Nah, kalau udah kayak gitu orang percaya nggak? Menjamin. Nah, ada kata menjamin. Anda mendapatkan pembeli dan penjual. Ketika saya kasih, yakin nih bisa. Lah itu ada kata menjamin loh, gitu. Terus dia coba. Ya kita harus konsisten menjamin mereka untuk mendapatkan penjual atau pembeli, gitu. Simpel aja, mulai membangun seperti itu. Nanti kalau udah ketemu, udah mulai mengarahkan lagi kemana nih, gitu. Jadi kartu nama saya itu banyak banget sebenarnya, dengan beda-beda profesi. Serius nih AWK Academy, kadang-kadang saya nyamar jadi marketing. Ketemu perusahaan marketing, begitu dealing, seneng dong, ya kan? Perusahaan, oh ketemu dengan marketing, padahal berharap dengan ketemu foundernya atau CEO-nya gitu kan, atau pembicaranya. Udah, begitu datang di hari H, saya datang, baru kartu nama kedua keluarin. Ngerti nggak? Paham nggak di sini? Kenapa? Karena dari situ kita tahu nih klien kita bagaimana respeknya ketika marketing yang muncul dengan CEO yang muncul, pemilik perusahaan yang muncul, itu kelihatan. Waktu saya bukannya nggak pernah kerja, saya juga pernah kerja di kartu kredit, cuman sebentar aja gitu. Karena menurut saya terlalu riskan sih kartu kredit ya, bukan riskan, nggak sesuai passion saya. Jadi kalau di kartu kredit saya belagunya gini, saya buat dua kartu nama walaupun nggak diizinkan. Jadi saya buat kartu nama, yang satu dari perusahaan tetap sebagai marketing kartu kredit, yang satunya lagi satu saja presiden director. Jadi kalau saya ketemu dengan orang-orang belagu, orang-orang kaya yang belagu, saya keluar presiden director, langsung close, dia langsung register kartu kredit. Lumayan kan, enak. Tapi kalau misalnya ketemu dengan yang marketing, yang karyawan, saya keluar marketing kartu kredit. Jadi menyesuaikan kondisinya. Dari situ kita bisa tahu nih market kita gimana. Nanti kita akan belajar marketnya itu gimana. Kita ngelihat target market kita. Oke, sampai sini ada mau tanya lagi? Mas, Ya. kalau kita ini pemula, biasanya untuk blok pemula kan untuk bertahan lama di blok itu, terus tujuan itu sasaran jelas, goal yang harus kita capai itu seperti apa. Biasa kan untuk pemula kan sempat bosan, terus ujung-ujungnya kita down gitu. Nah, habis ini kita masuk ya. Oke, ada lagi? Ada lagi anak-anakku yang di belakang, yang duduk? Ya. Cara membagi waktunya gimana ya buat kita yang masih baru, kita kan masih sibuk gitu. Makan aja, kayaknya habis seharian. Benar. Bosan gitu, terus kita nggak bisa mikirin. Oke, kalau apa tadi pertanyaannya adalah gimana kalau kita yang udah satu harian mau membagi waktu untuk bikin konten seharian. Iya, nggak perlu. Nah, dalam satu hari bisa bikin berapa konten? Tapi minimalnya berapa biasanya? Sehari? 5. Oke. Nah, kalau 5, blognya pakai apa? Kontennya untuk apa nih? Iya, untuk enggak, maksudnya berbasis blog kah atau apa? Blog yang bisa diupdate toh? Nah, itu menggunakan self-host apa wordpress.com atau blogspot? wordpress.com.
itu ada schedule-nya. Nah, itu bisa dipublish secara schedule. Jadi misalnya nih sehari 5 artikel. Misalnya, itu disusun aja untuk 5 hari ke depan. Nanti auto posting. Nggak pakai software, nggak pakai apa-apa, di WordPress-nya ada sendiri. Nggak plugin. Sebelum publish ada settingan untuk tanggalnya. Iya, jadi kalau udah buat 5 artikel, kita susun sampai 5 hari ke depan, udah. Selama 5 hari kan masih bisa ngapa-ngapain tuh. 4 hari nih. Dan hari ketiga susun lagi. Nah, nanti kita masuk ya. Sabar, tahan dulu pertanyaannya. Oke, ada lagi? Wah, nambah lagi nih pesan. Asik. Maaf ya, saya minum dulu nih. Ini orang keren banget ya. Silakan duduk. Bu Guru, Pak Guru, apa kabar? Itu rektor, mau masuk Pak? Oh, lagi ngawasin ya? Oke? Nanti yang baru datang gimana ya? Baru datang sama si apa tadi namanya? Berto. Buset dah. Nama kok ribet ya? Oke, kita masuk ya. Siapin catatannya, siapin semua notesnya yang bisa dicatat, yang bisa ditulis atau diketik lah, terserah. Oke. Kita akan start mulai membangun langkah. Saya akan berikan 9 langkah tercepat. Oke, untuk Anda bisa membangun bisnis blog. Nah, fungsi dari bisnis blog dulu saya jelasin. Fungsi dari bisnis blog itu adalah teman-teman membangun kebiasaan. Teman-teman membangun blog dengan tujuan mengembangkan bisnis. Jangan lupa, goalnya adalah untuk mengembangkan bisnis. Sinergi ini apa? Smart Detox ya? Oke. Nah, dengan bisnis blog ini nantinya harapan saya setelah dicatat, dipraktekkan dan diaplikasikan untuk mengembangkan jaringan kan ya? Jaringan ataupun bisnis dari teman-teman sendiri. Ya, kita ambil contoh sinergi adalah Smart Detox. Gitu. Jadi udah nggak capek lagi nyari jaringan, udah nggak capek lagi aduh gimana sih caranya, udah terapin aja. Oke? Udah siap? Aduh lemesnya, udah siap? Siap. Yang pertama, identifikasi topik kita atau identify your topik. Jadi kalau kita membuat blog, khususnya bisnis blog, kita harus tahu arahnya kemana topik kita. Oke, kalau kita tentang Smart Detox, ya udah kita fokusin. Jangan nanti di dalam Smart Detox itu ada tentang relationship, ada tentang yang aneh-aneh lah, cara ngangkat beban berat lah, kayak gitu-gitu. Jangan. Oke, kalau untuk kesehatan aja. Jadi dimension terus menerus sesuai dengan topiknya. Topiknya Smart Detox, dimension terus menerus topiknya. Smart Detox sampai orang bosan, sampai hafal di kepala. Dan ingat, harus bikin mudah. Mudahnya gimana? Misalnya namanya siapa Pak? ZZ. Hah? ZZ. Z. Nah, buat orang jadi mudah menghafal kayak misalnya Zezen Love Smart Detox. Zezen Love Smart Detox. Kayak gitu, yang dimention Zezennya di depan. Paham ya? Gampang kan ya? Nah, tinggal aplikasi ntar. Oke, jadi topiknya pertama harus jelas, identifikasikan. Kalau misalnya nih sekarang belum punya nih, aduh gue bingung nih sekarang mau ngapain ya? Gue mau konten gue mau ngapain? Gimana sih bahasanya? Konten yang saya harus ngapain dengan konten
saya gitu. Ya ampun. Nggak menutupi bro, nggak. Ini masih aman bro, masih gede. Jadi kita harus identifikasi dulu nih, jangan sembarangan register kemudian buat blog, jangan. Nanti goalnya nggak ketemu. Kalau misalnya ya emang ya dulu sih bisa tinggal register, ya gue nulis sampai gue bisa nulis. Tapi kalau kita bangun bisnis blog itu udah nggak bisa. Kita harus konsisten. Kita harus temukan topiknya tadi. Saya ulangin lagi betul. Kita harus temuin topiknya apa dan pastiin topiknya itu sangat jarang. Bukan umum. Jangan salah lu. Mindsetnya itu harus benar dulu. Mindset orang kebanyakan gini. Gue harus cari yang umum. Kenapa? Lebih dikenal soalnya. Jadi gampang masuknya. Enggak. Bikin sesuatu yang unik topiknya. Harus unik. Jadi ada namanya OVP. OVP itu Online Value Proposition. OVP. Itu ada di Blog Center, cari aja deh. Bisa saja Andika Wijaya apa itu online atau Andika Wijaya apa itu OVP di Google. Kita keluar kok. Oh ibu datanya telat ya. Ketinggalan nih, ulang lagi. Mas itu untuk topik yang teridentifikasi harusnya di domain yang khusus. Saya domain khusus marketing. Justru saya nggak menyarankan domain khusus. Kalau bisa domainnya nama pribadi atau nama kalau bisa nama pribadi. Yang punya web atau blog atas nama pribadi. Bagus. Saya pulang ke gitu udah selesai. Alasannya? Hah? Alasan gini. Oh, zaman sekarang orang lebih suka tahu siapa orang yang menjaga bisnisnya daripada bisnisnya. Paham nggak? Makanya sekarang banyak CEO perusahaan pada turun lapangan. Gue ini loh, gue pemilik ini loh, gitu loh. Terus buat vlog yang nggak jelas, gitu. Ngapain tuh? Cuma sekali tampil doang, gitu, nggak konsisten. Ya walaupun pengen kasih tahu, gue pemilik properti ini loh, gitu. Kenapa? Supaya orang-orang tahu, oh ini orangnya berarti bisnisnya ini. Kalau orang ini bisnisnya ini, orang itu kepercaya, berarti bisnis terpercaya. Makanya saya anjurkan pakai nama sendiri. Mulai dibangun dari nol brandnya. Oke? Kecepatan nggak? Nggak ya? Pak Andika, Ya? untuk menentukan unik apa tidaknya itu gimana Pak? Kalau menurut kita sih itu unik ya, tapi menurut orang belum tentu. Oke. Kalau unik itu bukan bicara tentang apa menurut orang gitu, tapi apa yang bisa kita kasih ke orang. Nah, itu uniknya. Nah, uniknya Bapak di mana? Uniknya Bapak di mana? Berarti harus diidentifikasi. Nah itu memang kan sulit untuk mengidentifikasi identitas kita dengan kata Sephora sebenarnya. Nah itu untuk step-stepnya untuk ternyata gue di sini gitu. Nah, untuk mengetahui unik itu biasanya ada namanya psikologi. Kita harus ketemu, ya kita ngopi di Starbucks lah. Nggak usah dibayar, ngopi aja deh. Ngopi kita ngomong di Starbucks. Serius, saya nggak dibayar. Kok ngopi, cukup ngajak saya ngopi udah selesai. Nanti saya Segini orang banyak. ya nggak semua tuh Bu. Ya nggak semua satu-satu. Jadi ngajak biasanya gini, biasanya kok klien saya itu pertama ngajak ngopi, karena kan ada free sesi, sesi session, ya sesi gratis, ya. Itu mereka ngajak saya ngopi, kemudian saya korek semuanya. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, biasanya ya saya tembak mati semua. Tembak mati dalam arti gini, kadang-kadang kita ada bagian yang terpendam. Setuju gak? Ada bagian diri kita yang terpendam yang mungkin kita udah lupa juga di otak kita, di bawah alam sadar. Nah itu yang saya tembakin, begitu keluar ya kaget, masa sih? Sorry, di sini normal kan ya? Hah?
Normal semua kan, cewek cowok ya. Soalnya ada klien saya yang sedikit gitu, ya gitu. Begitu kaget gini reaksinya, masih saya ke begitu bu, tuh capek. Nah itu saya sembuhin, saya gali kenapa dia bisa jadi begitu kan. Ternyata dia kecewa dengan perempuan. Akhirnya dia pengen jadi perempuan, pengen ngerasain, dan ya akhirnya kelamaan keterusan gitu. Dia suka sama wanita tapi dia nggak bisa menerima wanita gitu karena pernah rasa kecewa. Aduh, hal simpel banget kecewanya kalau dibukain pasti cuma gitu. Cuma karena cintanya ditolak. What? Cinta ditolak jadi banci, men. Nggak masuk pikiran. Gitu ya, mungkin udah saking cintanya kali. Jadi gitu, kita harus ketemu dulu untuk menggali gitu. Atau nanti kapan ada sesi apa gitu, saya di sini lagi kita akan ngomong tentang psikologi konsumen. Nah itu lebih enak, jadi kita tahu nih, konsumen gue begini, berarti pendekatan gue harusnya begini. Itu enak banget. Nggak butuh kuliah psikologi deh, serius. Nggak butuh psikologi, saya kasih shortcutnya aja gitu. Nanti kapan ada sesi lagi saya kesini deh. Mana bro? Udah di booking nih. Oke. Nah yang kedua, ayo kita catat. Yang kedua, pahami atau tahu dulu marketnya siapa, target market kita siapa nih. Nah Smart Detox ini marketnya siapa gitu. Jangan jual Smart Detox ke anak SD, nggak akan kena gitu. Jadi kita harus tahu dulu market kita tuh siapa. Ini proses untuk membangun bisnis blog ya. Jadi blognya belum ada, masih prosesnya nih. Kita harus cari dulu, kemudian temuin dulu target market kita siapa, pelajari. Dan yang paling penting, kalau if people like you, they will listen you. But if they trust you, berarti kan kalau mereka percaya sama kita, mereka akan membangun atau menjalin kerjasama atau bisnis dengan kita. Pertanyaannya, selama kita jalanin, teman-teman nih, selama jalanin Smart Detox, contoh ya, kebangun nggak tuh trustnya? Orang tahu nggak sih, misalnya ada contoh www.smartdetox apa, smartdetox.com, misalnya contoh, nggak ada kan orang yang punya itu? Ada nggak sini? Kalau ada saya minta maaf ya, saya cuma ngasal nyebut. Contoh smartdetox.com contohnya, gitu. Itu nggak akan bisa membangun trust. Tapi kalau misalnya tadi Bu namanya siapa? Namanya siapa? Reni, apa blognya apa namanya? Hah? ReniNozu.com. Nah kalau ReniNozu.com, begitu orang lihat, dia jualannya ini, terus dia cari profilnya, dia latar belakangnya ini, kok bisa ya? Terus ada testimoninya, yang udah pakai produk dia tuh ternyata hasilnya ada, nyoba pesen sekali. Klik. Nah. Yang menyebabkan tidak terjadinya penjualan adalah orang nggak percaya atau orang masih ngambang. Ini web bener gak ya? Ini web bener gak ya? Bisa gak digabungin? Bisa. smartdetox.com contohnya, di dalamnya kasih owner, link ke personal kita, yang domain personal, nama personal, itu bisa. Jadi orang tahu, dia adalah yang punya situs ini. Makanya di industri digital itu penting. Contoh yang punya startupbusiness.com, tahu gak siapa? Pernah gak buka startupbusiness.com? Hah? Enggak. Gampangnya apa ya? Yang punya Facebook siapa? Nah, kenapa tahu? Ayo, kenapa tahu? Ditanya yang punya Facebook siapa, Mak? Ayo, kenapa tahu? Terkenal. Pernah nggak baca blognya dia? Enggak. Nah,
Emang dia nggak punya blog. Kenapa? Karena dia emang fokusnya membangun Facebooknya itu. Dia mengucurkan dana ratusan juta US dollar untuk membuat film social network. Itu bukan di endorse, tapi dia buat supaya orang tahu gua pemiliknya dan jalannya begini, gitu. Dan Obama, tahu kasusnya Obama yang katanya isunya istrinya bukan perempuan. Nah, dia akhirnya buat film tentang si Michelle Obama, kisah masa pacarannya dia dengan si Michelle. Nggak penting banget tuh film, serius. Kalau keluar jangan nonton deh, serius. Saya nyesel nontonnya. Saya kirain tentang perjalanan dia menjadi seorang presiden gitu. Ternyata cuma kasih tahu, hello bini gue cewek, udah gitu doang. The end filmnya. Udah gitu doang filmnya. Udah. Terus nunggu sampai habis, kira ada lanjutan, nggak ada. The end. Jadi kalau tuh film keluar jangan nonton deh. Kalau berasa nggak apa-apa, nonton aja. Oke, jadi ingat ya, kita harus bangun trust, kepercayaan. Oke, bukan membangun orang suka sama kita. Kalau orang suka sama kita mah, ya lu tinggal buat YouTube, vlog, follower banyak, udah selesai. Itu orang suka tuh. Tapi kalau kita endorse, ada yang beli. Nah, itu beda. Tapi kalau kita udah bangun trust, contoh Raditya Dika, dia udah membangun trustnya dan namanya. Namanya dibangun, muncul trust, kemudian kalau dia keluarin apapun, orang pasti beli. Gitu, dan dia terjun lapangan. Terjun lapangan dalam arti meet and greet, ketemuan. Nah, kalau misalnya nih yang jualan di sini nih Smart Talk, kalau ada wilayah Jakarta misalnya, ajak aja ketemuan. Ya udah Pak, yuk ketemuan yuk dengan saya yuk gitu. Biar bisa saya jelasin. Atau kalau dia tolak, wah ini MLM nih biasanya gitu atau apa. Kan orang punya mindset gitu ya. Heran deh, orang kalau disuruh ajak ketemu pasti mindsetnya adalah ih serius, kemarin saya barusan, beneran kemarin saya ketemu orang, saya ngajak ketemu, goalnya adalah saya pengen ngajak dia untuk jadi partner membangun bisnis yang jalan-jalan dapat duit ini. Pertama kali yang ditanya adalah, Bapak mau tahu saya MLM? Hah? Enggak, gue mau ngajak lu bisnis, lu mau gak? Oh boleh. Sampai di dalam, kenapa? Saya nanya, saya orang suka research. Akhirnya saya tanya, kenapa mindset pertama kali ada MLM? Ya karena kata-kata pertama itu menggantung. Perhatikan, orang MLM multi level, kata-kata pertama menggantung. Halo, dengan Bapak ini, iya. Pak, ada waktunya sebentar gak? Saya pengen sharing nih sesuatu nih. Nah, sesuatunya itu apa? Itu yang orang butuh, jelasnya. Kalau digantung, orang pasti mikirnya kok nggak asuransi, multi level. Ah, itu. Jadi harus jelas. Kita pengen perkenalin Bapak produk yang keren banget. Gitu. Smart itu ada dietnya nggak sih? Ada ya? Nah, saya boleh tanya nggak, Bapak berat badannya berapa nih sekarang? Langsung to the point ngomong. Oh, berat badan saya ini. Kalau misalnya dia kurus, alihkan ke produk yang lain. Kalau dia gendut, kebetulan Pak, perusahaan kita baru aja nih launching, ngomongnya gitu. Atau perusahaan kita ada punya produk nih, mungkin manfaat buat Bapak, jamin. Bapak mau gak kita ketemu deh? Saya bukan prospekin Bapak, saya cuma pengen bantuin supaya Bapak kurus, gitu nih. Pasti Om, pasti ketemu. Cobain, praktekin nih ilmu, pasti ketemu. Dia masih oke, kapan? Dicobain deh, ya dicobain ya. Jangan cobain. Oke, yang ketiga. Tadi kan kita harus tahu siapa yang pembunuh. Ya. Kalau dia Nah, itu ada di nomor 8 nanti. Sip. 8, 7 kalau nggak salah. Oke, yang ketiga. Tadi udah punya domain. Pertama tadi apa? Ayo, masih ingat? Topiknya harus jelas. Oke, yang kedua. Target market. Betul. Nah, target market udah ada, identifikasinya udah jelas. Yang ketiga, bangun Branding. brand. Bangun brand itu gampang banget. Nggak butuh PR, serius.
nggak butuh konsultan apa namanya personal branding. Kalaupun butuh ke saya aja, nggak apa-apa. Saya kemarin nggak seminggu yang lalu saya lagi ada project naikin seorang anak muda remaja, umurnya masih 18 tahun. Untung 18 tahun, ke 17 tahun saya mesti minta tanda tangan sama bapaknya. 18 tahun, goal dari bapaknya, Bang Haji saya panggilnya, menghormati. Goal dari bapaknya ini adalah anaknya yang jago bahasa Inggris ini bisa go internasional dan dikenal sebagai salah satu remaja yang menginspirasi. Setelah deal, sekarang lagi sakit. Kenapa? Karena begitu di coaching langsung tugasnya gitu. Jadi harus selesaikan dalam seminggu. Lagi sakit pun dia harus selesai seminggu. Karena bapaknya mintanya 3 bulan, salah bapaknya sih 3 bulan. Saya udah tawarin 6 bulan. Gitu udah. Nah, goalnya saya adalah dia go internasional. Jadi kalau misalnya nanti ada orang Indonesia go internasional, remaja yang kaget ya. Jangan kaget teman-teman. Serius jangan kaget. Oke, nah yang ketiga tadi branding itu gampang. Yang dibutuhkan cuma cerita. Cerita aja. Punya Facebook, cerita aja gue hari ini ketemu sama coach AWK, Andika Wijakura AWK. Gila tuh orang ngomongin smart TikTok kagak ada otaknya. Gitu aja serius. Bad news itu adalah good opportunity. Good news. Itu orang cerita smart TikTok nggak ada otaknya. Masa gue dikasih tahu caranya begini, jabarannya begini. Bayangin deh, Linggu nih, padahal situs gue, masukin situsnya. Padahal situs gue yang ini, itu udah gue buat semaksimal mungkin, tapi ini orang bilang masih belum. Gila nggak? Coba deh lo orang lihat deh situs gue yang ini. Udah, masuk semua tuh situs. Masuk ke. Serius, itu gampang buat brand itu. Terus mau dibagusin abis itu kan. Terus contoh ada yang komen, enggak, gue biasa aja ngeliatnya. Tuh kan lo aja biasa ngeliatnya. Apalagi gue, katanya gitu aja. Jadi dibuat harus tahu rumusnya. Rumusnya adalah 90% orang Indonesia itu adalah kok tahu? Kepo. Bukan K-pop. Kepo. Kepo. Jadi buat mereka apaan sih lah gitu. Dan mereka penasaran, apaan sih? Kalau udah kayak gitu, brand cepet naiknya. Serius, brand cepet banget naiknya. Ini namanya kita break rules dari ini ya, mengabaikan aturan-aturan dari public relations. Sebenarnya sih nggak boleh, tapi udah. Nggak ada orang PR kan sih? Ada nggak orang PR? Nggak ada ya? Oke? Ya jadi ceritain aja, cerita aja. Contoh misalnya mau jual produk penurunan berat badan dari Smart TikTok, oke? Nah caranya gampang. Gua hari ini pakai Smart ini turun segini. Ini fotonya. Gitu. Akhirnya gue sengaja nih jualan produk ini karena gue udah ngasilin. Nah kalau misalnya teman-teman mau ikut jualan ya boleh nih, gue buka peluang nih. Kebetulan gue lagi nyari partner. Jangan ngomong tim. Ingat, jangan pernah mau gak jadi tim gue gitu, jangan. Jangan pernah sebut tim, tapi partner. Kenapa? Tim itu lebih ke lo atasan, gue bawahan. Iya, upline downline. Tapi kalau sebutin partner, yuk kita kembang sama-sama. Kita jalan sama-sama, bercucuran darah sama-sama, cucuran keringat sama-sama, jatuh sama-sama, bangun sama-sama. Gitu. Kalau udah sukses ya udah tinggalin aja. Kalau nggak jalan, cari yang lain lah. Gitu. Paham ya? Mulai diubah tuh. Kalau biasanya mau gak jadi tim kita, jangan. Jadi partner tuh yuk. Coba diubah yang kayak gitu-gitu. Kemudian cerita, bangun brand. Gak usah buat. Kalau bisa pakai Facebook, gak usah buat page dulu. Kalau friendnya belum penuh. Kalau friend udah penuh, aktifkan follow. Gitu. Kalau saya memang sengaja, saya Facebook khusus orang-orang dekat. Kalau yang umum saya pakai page dari dulu. Gitu. Kalau jualannya dua, sedangkan brand web blognya kan satu. Kita mau jualannya ada 2 produk kalau orang. Brand blognya satu, tapi ada 2 produk. Iya. Kita Satu. ngomongin yang mana nih? Dua-duanya. Dua-duanya nggak apa-apa Nggak dicampur. apa-apa.
ya orang malah ngeliatnya keren. Nggak masalah Nggak ya. masalah. Jalannya dua-duanya itu nggak masalah, bahkan orang ngeliatnya keren. Jangan takut orang ngomongin apa, jangan takut orang apa namanya, itu orang ngomongin apa nih gue. Enggak, saya udah ngalamin. Saya pikir orang kan ngeliat, ih ini orang kayaknya culun banget sih. Ternyata enggak. Ih keren ya, Andika. Ya iyalah, orang aslinya dari lahir udah keren kok. Oke. Nah yang keempat, goalnya harus stabil. Kalau kita pengen bangun bisnis blog, goalnya harus jelas dan stabil. Kalau goalnya tentang keuntungan, disusun. Susunnya itu jangan langsung keuntungan ya. Susunnya jangan langsung keuntungan. Pertama misalnya checklist pertama bikin konten yang menarik. Checklist kedua bikin tips yang checklist pertama bikin tips. Terus checklist kedua kasih penawaran. Checklist ketiga buat event, contohnya event meet and greet yang murah-murah aja lah di mana gitu. Atau nggak di food court bayar masing-masing. Yang penting ngumpul gitu kan. Nah, terus habis itu checklist selanjutnya eksekusi. Dari yang ngumpul itu mulai ditanya, gimana nih? Tertarik gak? Ya, kayak gitu. Atau mulai blog lagi. Nanti kita akan belajar, nanti ada salah satu topik yang penting tentang list. Itu penting. Gitu. Oke, jadi goal kita harus jelas. Sangat-sangat jelas. Nggak bisa ngawang-ngawang. Yang kita bangun bisnis. Bayangin kalau misalnya kita bangun bisnis yang ngawang-ngawang tuh gimana coba? Yang cuman mungkin ya, mungkin. Itu kan nggak enak. Harus jelas. Sekarang gue punya produk apa? Smart Detox. Ya udah, cuma punya produk itu gue jalanin ini. Tapi masalahnya Pak, saya amfibi. Saya masih kerja, tapi harus jalanin ini. Gimana dong? Teman kantor aja jadi korban. Nggak boleh korban, misal teman kantor jadi partner. Gitu, teman kantor jadi partner. Bro, gue lagi jalan bisnis nih. Lu daripada kita susah-susah jadi karyawan seumur hidup, mau gak jalanin bisnis bareng? Jadi, gue punya bisnis, lu yang jalanin. Nah, udah. Jadi kita jalanin bisnis bareng-bareng. Ya, mau ya. Nah, dia mau, udah kasih aja bisnisnya dia jalanin, kita tenang aja kan. Kita punya bisnis dia jalanin. Terus nanti cari, kita kasih tahu aja, nanti lu begini ya, cari aja kakinya begini, udah selesai, sistem bermain. Habis itu suruh temennya duplikasi lagi, ke temennya lagi. Gue punya bisnis, bikin skripnya. Kalau skrip itu biasa orang bank yang jago tuh, telemarketing. Bikin skripnya. Bro, gue punya bisnis. Daripada jadi karyawan semua hidup, mau gak kita jalanin bareng? Mau, itu nomor satu tuh. Terus jika dia bilang ya, berarti peluang. Selanjutnya apa? Kalau dia bilang tidak, dipaksa sampai mau. Padahal bagus loh bro. Nah, gitu. Itu kan skrip. Jadi harus jelas dulu. Oke, goal harus jelas, baru bisa dijalanin. Oke. Nah yang kelima, konten itu harus relevan. Ya, konten harus relevan. Jangan tentang diet yang tadi loh. Diet tapi bahasnya tentang asmara. Gitu. Dan jangan curhat di situ. Kalau memang untuk bisnis. Curhatnya boleh tentang bisnisnya juga. Contohnya klien saya baru turun berapa kilo setelah menggunakan produk ini, itu boleh curhat namanya. Bangga deh. Gitu. Seneng deh, jangan bangga, seneng deh. Akhirnya klien saya bisa turun aja gitu. Kalian kan apa namanya, Smart Detox itu apa? Sebutannya Smart Detox, konsultan, agent atau apa? Konsultan. Keren. Masuk Smart Detox dan dapat gelar konsultan, itu susah. Konsultan di luar harus ada ininya, harus ada sertifikasinya, harus ada apa? Ya gelar-gelarnya. Ini masuk harus jadi konsultan, kesehatan lagi ya. Nggak butuh gelar dokter, tambahnya dokter sendiri.
dokter. Udah. Oke, jadi harus fun. Karena kenapa? Di internet itu adalah konten itu raja. Konten itu raja. Kalau kita konten yang ngasal, orang males. Saya pernah ketemu satu blog, konten itu benar-benar ngasal banget. Yang dijual tuh nggak jelas. Kalau pengen ngasal-ngasalan, buat domainnya ngasal-ngasalan. Serius. Itu namanya dummy blog. Ngasal aja. Tapi kalau mau difokusin, fokus kontennya. Konsisten. Blog saya itu yang ibu ini lupa, biarin beda dulu, nggak tahu namanya. Blog saya itu saya konsisten dari 2009 saya posting tentang digital marketing, bisnis online, terus strategi toko online, semuanya saya buat videonya, tutorialnya konsisten sampai sekarang. Nah, AWK Academy itu saya buat konsisten, tips tentang bisnis, tips digital marketing itu berbeda dari yang pokoknya gitu deh. Saya buat tapi konsisten, berbeda tapi konsisten. Oke. Bro, ini ada breaknya nggak? Hah? Stop. Gak ada breaknya, langsung ya? Bisa. Ya sudah. Oke, ya jadi paham sampai sini, paham nggak nih? Sampai 5 dulu deh, paham nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Ini masih ada 120 tips nih. Ya. Konten itu perlu bagus ya, maksudnya dalam misal video usia 19 tahun cuma Konten itu nggak harus bagus, tapi harus menjawab kebutuhan. Paham nggak sampai sini? Konten itu nggak harus bagus, tapi harus menjawab kebutuhan pengunjung. Contoh, pengunjung mencari cara menurunkan berat badan. Contoh, dia harus ketemu solusinya dong. Nah, konten itu harus menjawab itu. Jadi bukan keinginan kita nih, gue hari ini mau nulis tentang ini, enggak. Tapi pikirannya adalah, kalau misalnya kalian belajar SEO di kelas saya, promosi lagi sih. Enggak, kalau misalnya belajar di saya SEO, itu saya bilang gini, nggak penting apa yang orang lain, nggak penting web orang lain. Salah, web kita tuh nggak penting, web orang lain lebih penting. Gak mati gini, di sesi konten saya bilang gini, keinginan kita, konten kita, maunya kita itu nggak penting. Orang lain maunya apa, itu lebih penting. Karena duitnya di sana. Keinginan kita belum tentu kalau dengan orang lain, gitu. Jadi duit kita tuh di sana. Kalau kita tahu keinginan orang lain itu apa, kebutuhan dia itu apa, udah dapat market, dapat ikan, istilahnya kalau di bisnis. Dicoba, posting ini, wah ternyata dalam sebulan 2 bulan nggak ada yang baca, diganti postingannya, judulnya diganti, ada nggak yang baca? Gitu, tidak mempengaruhi search engine, ingat ya. Kita misalnya udah publish, edit, itu tidak akan mempengaruhi search engine. Oh, diedit. Ya, tidak akan mempengaruhi istilah-istilah apa tuh, search engine itu nggak akan mempengaruhi. Dia search engine akan mengubah. Misalnya title-nya diubah, search engine akan mengubah title-nya. Jadi nggak akan turun, nggak akan naik, nggak akan apa-apa posisinya. Oke? Turun juga naik malah. Jadi dicobanya seperti itu. Ini kayaknya judulnya kurang menarik, ganti judulnya. Paham ya? Oke. Nah, yang keenam ini tadi, jangan lupa untuk membuat regular schedule. Jadi blog itu untuk menghemat waktu bisa di schedule. Tadi kan kita harus jelas goalnya, kontennya, kemudian kita schedule. Misalnya hari Senin kita mau buat tentang apa, di schedule untuk hari Rabu dan Kamis dan Jumat. Gitu. Jadi Senin kita buat untuk hari Rabu, Kamis, Jumat. Selasa kita buat untuk Senin, Selasa, Rabu depan. Rabu kita buat untuk Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu depan.
kayak gitu. Terus di schedule, jadi kita menghemat waktu untuk mengerjakan yang lain. Dia akan posting otomatis, nggak perlu software apa-apa. Kalau misal pada pakai WordPress, itu di WordPress ada. Di sebelum publish itu ada untuk schedule tanggal. Nah, jamnya kapan mau schedule itu bisa. Tinggalin aja tadi otomatis publish. Oke, nah ini harus konsisten. Schedule harus konsisten ya. Jangan hari ini posting, besok enggak, posting enggak, itu harus konsisten. Nah, kalau misalnya teman-teman nih kontennya baru dikit, usahakan mulai ubah sehari, nggak usah, seminggu 2 kali deh. Seminggu 2 kali, tapi sekali update 3 konten. Sekali update 3 konten. Fungsinya apa? Naikin search engine-nya, dinaikin dulu, web kita dinaikin dulu, fondasinya susunin dulu. Ada namanya ekosistem link. Ada namanya ekosistem link, jadi jangan sembarangan. Nah, ekosistem link itu gimana caranya pengunjung nggak keluar dari situsnya kita. Oke? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ih, seneng deh. Udah pada pintar. Yang ketujuh, di internet itu, di online itu yang paling penting adalah list. Email. Ya. Di internet itu yang paling penting itu adalah list. List itu dibagi dua. Untuk era 2017 tadi kita masuk social blogging ya. Dan itu berlaku untuk bisnis blog. List itu kita harus siapin dua. Yang pertama untuk lead, kita bisa komunikasi dengan mereka. Yang kedua, lead untuk hanya mereka newsletter. Paham? Sampai sini? Belum? Oke, langsung aja coba buka yang tadi tuh, yang situsnya saya tuh, andikawijayakurniawan.com. Nah, sibuk sekarang. Udah buka belum? Udah dibuka? Oh, ini pada mati ya? Udah dibuka? Siapa yang udah kebuka? Boleh. Kebuka belum Pak? Belum? Kurniawan.com? Udah kebuka? Oke, ada foto kerennya kan? Iya udah. Oh, itu benar berarti. Nah, ya. Yes. Kau tahu? Udah ikut ya. Ya. Ikut ya. Masih bisa tuh. Itu lanjutan. Saya gembleng di situ 3 hari. Oke, nah perhatikan. Kalau misalnya ada pop up di close saja, perhatikan yang di bawahnya increase dan grow itu ada foto kayak bentuk video. Kemudian di bawahnya lagi itu ada saya offer untuk video, 3 video gratis download. Udah? Nah itu adalah lead untuk saya komunikasi, bukan jualan. Jadi kalau misalnya teman-teman daftar, saya nggak pernah jualan di situ. Saya cuma ngasih tahu, kasih informasi dan komunikasi. Kadang-kadang saya suka kirim cuma tulisan apa kabar, itu via email. Kadang-kadang kan saya kasih informasi aja gitu. Nah, kemudian lari ke bawahnya lagi, ada blognya, bener gak tuh? Punya website lupa gimana tuh? Di bawahnya ada untuk blog, read more artikel, coba cari deh. Yang di samping kanannya ada Snapchat saya, ada resource, ada apa, terus kemudian ada tombol warna merah, read more artikel, udah kebuka. Diklik aja udah kebuka. Nah, kalau benar sudah kebuka, di sebelah kanannya ada foto saya lagi, hitam putih kalau nggak salah ya. Bener gak tuh hitam putih?
Nah, turunin ke bawah dikit, itu ada jumlah yang mengikuti untuk masukin email. Ada? Ada nggak sih? Coba deh saya praktekin deh. Nah yang ini biasanya saya untuk komunikasi, saya kasih mega free untuk join, dan saya bisa dapetin listnya mereka, bisa teman-teman, saya bisa dapetin listnya teman-teman untuk supaya saya bisa komunikasi. Saya biasa suka nanya apa kabar, kalau udah seminggu gitu kan, atau saya suka kasih yang gratisan. Saya nemu ini nih, informasi ini, kayak gitu, lebih ke untuk apa namanya, interaksi lah. Nah sedangkan kalau yang ini nah ini, gile. Kalau mau bangun personal brand, pertama harus pede loh sama diri sendiri. Serius, saya ini latihan kayak gitu. Latihan mencintai diri sendiri itu lebih susah. Serius, daripada mencintai orang lain. Setuju gak? Nah. Jadi saya benar-benar mencintai diri saya sendiri. Wah, keren banget ya. Nah, nih, saya selalu kayak gini, nih ya. Hi, welcome di official blog saya. Kalau bisa bahasa Indonesia saya jelek, mohon maaf ya. Saat ini aktivitas selain begitu. Nah, saya sering update blog. Ini fungsinya untuk kasih newsletter. Setiap, bukan untuk jualan. Setiap kali saya update blog, mereka dapat langsung ke email. Jadi ada dua. Satu untuk interaksi, satu cuma pengen tahu informasi blog saya doang, artikel saya update-nya apa. Paham gak sampai sini? Jadi selalu siapin dua. Satu untuk sosial, satu hanya sebatas newsletter. Paham? Kalau corporate itu biasanya hanya newsletter. Sayangnya corporate yang ketemu dengan saya itu mindsetnya langsung berubah, akhirnya mengganti jadi dua kayak gitu juga. Jadi dia bisa jualan lagi, ngasih tahu jualan, repeat order akhirnya. Nih tadi saya bilang saya nggak menggunakan email itu untuk jualan, tapi saya lebih ke interaksi dan informasi, bukan untuk promosi dan jualan. Ingat ya, bukan untuk promosi dan jualan, tapi nawarin. Beda loh kata-katanya. Itu beda. Jadi kita kalau misalnya nih ke klien ya, ke klien nih, teman-teman punya klien, hati-hati loh, kata-kata itu sensitif loh. Promosi nih, bukan untuk promosi dan jualan. Nawarin boleh dong? Boleh nggak? Oh beda, kalau promosi itu iklan. Saya kan nawarin, beda loh. Nah, nawarinnya jualan apa enggak? enggak. Kalau mau silakan, kalau enggak ya udah. Nah itu nawarin, nggak maksa. Menyampaikan, benar. Hanya menyampaikan. Hah? Oke, yang ke-8. Ini juga yang tadi ditanyain. Pastiin setelah blog dibangun itu pun bisa itu bisa diukur, ya. Bisa diukur. Jelas pengukurannya. Hari ini yang lihat berapa orang,
blog saya hari ini, blog saya artikelnya apa yang dilihat, totalnya berapa, itu harus jelas. Kalau saya nggak usah pakai yang aneh-aneh. Kalau di WordPress saya pakainya Jetpack plus Google Analytics, jadi compare dua. Karena kadang-kadang Jetpack itu kayak gitu deh, suka ngaco-ngaco dulu gitu. Di compare dengan Analytics, terus dilihat hasilnya. Makanya PDF saya tentang pengukuran tuh untuk AWK Academy, untuk semua situs saya, situs bisnis saya itu lumayan satu hati sendiri. Jadi jelas tahun 2000 misalnya nih Januari 2017 ternyata sekian, dan Februarinya sekian. Jadi kita tahu oh harus dilakukan ini, nextnya berarti harus begini, harus jelas, bisa diukur. Kalau mengalami peningkatan bagus, kalau penurunan berarti langkahnya apa nih, strateginya. Strateginya harus cari cost AWK gitu. Guys kidding. Oke. Nah, yang terakhir, terakhir bukan sih? Ya, terakhir. Yang terakhir yang paling apa? Yang paling kenapa? Saya juga bingung. Terakhir ini adalah yang paling orang males lakukan. Nggak tahu males apa nggak punya ide. Padahal kalau dilakukan terus-menerus itu menghasilkan. Yang terakhir adalah ini. Nggak ngerti kenapa ya. Kenapa ya? Kayaknya tuh susah banget kalau untuk nulis. Kalau curhat di BBM tuh atau di WhatsApp tuh panjang, bisa sampai pegel ngebacanya. Gitu. Gini, jangan kalau kita mau nulis nih ya, tips sederhana. Kalau kita mau nulis, jangan ada kayak bawa apa ya, jangan bawa baper, bawa perasaan gitu loh. Aduh, gua ada kayak apa ya, tuntutan. Jangan kayak ada tuntutan. Oh, gua harus buat ini nih sebelum saya jualan. Jangan. Sharing, berbagi. Makanya blognya harus personal. Nama blog itu harus personal. Kenapa? Kita bisa jualan, kita bisa bagikan personal kita. Ada kata terima kasih. Jadi kalau kita pakai blog nama blog personal itu enaknya apa? Kita bisa buat kategori, betul? Kategorinya itu ada halo? Ada kategori tentang experience kita, bisnis kita, itu loh. Ada tentang kitanya. Yang bikin rame kan itu. Orang kan kepo. Ini orang siapa sih? Nah, itu. Oke, contoh sederhana blognya Raditya. Kenapa pakai Raditya? Raditya itu marketnya orang-orang kepo. Marketnya adalah orang-orang kepo. Perhatikan Raditya. 2 juta penonton, 2 juta lebih penonton hangout. Yang nonton itu orang-orang kepo semua, termasuk saya. Penasaran nih film apa, begitu nonton? Ya ada komedinya, tapi nggak jelas alurnya. Bukan jelekin ya, tapi ini fakta. Karena saya juga review film. Dibayar review film. Nah, jadi harus jelas gitu. Nah itu alurnya nggak jelas, dari yang komedi keluarga lari ke misteri, tapi orang suka. Bukan alurnya, tapi rasa apa ya, lucunya, komedinya. Itu yang ditonjolin sama si Radit. Dan kekepoannya itu, hangout. Kenapa judulnya hangout? Apa hubungan dengan film? Nggak ada hubungannya. Serius deh, udah nonton belum? Belum ya? Serius, itu nggak ada hubungan dengan judulnya hangout. Ada sih, cuma ke pantai, kemana, tapi cuma satu sesi udah gitu. Jujur sih filmnya, hangout. Sekarang satu sesi doang, abis itu beda lagi. Nah jadi kalau kita mau nulis, jangan ada perasaan, dibawa perasaan, tulis aja. Misalnya nih, pengalaman hari ini, contoh pengalaman hari ini belajar di sinergi gitu sama orang keren, nah, ya. Kurs Andika gitu, banyak banget nih ilmu yang didapat gitu, walaupun lagi sakit, kasihan deh dia, nah, gitu. Kayak gitu. Jadi bahasanya itu bukan bahasa yang saya hari ini gitu, bukan yang kayak gitu. Saya hari ini mengikuti, bukan yang baku. Perhatikan blog saya di andikawijaya.wordpress itu nggak baku, itu slow, santai. Kalau yang tadi ya baku,
Anda akan mendapatkan untuk jualan. Nah, orang lebih suka yang mana? Surveinya saya, kenapa saya buat berbagai macam blog, orang lebih suka bahasa saya yang kayak gini, kayak ngomong kayak gini nih. Yang slow, yang santai, itu lebih suka. Coba kalau di awal seminar saya ngomongnya, oke, hari ini Anda akan belajar tentang, wah itu ribet banget tuh. Gimana caranya Anda bisa menghasilkan uang dari rumah? Wah, aneh. Jadi mulai belajar tentang menulis story, menulis cerita. Simple aja, dimulai dari curhat aja itu udah bisa. Hari ini misalnya menjadi ibu rumah tangga itu nggak gampang loh. Tulis aja. Kenapa nggak gampang ya? Nggak semua orang, nggak semua ibu rumah tangga loh bisa mempelajari apa. Gini, pengalaman kita beda-beda ya. Istri saya dengan ibu mungkin beda pengalamannya. Dia cara menghandle anak dengan ibu menghandle anak juga beda. Nah itu yang kita bagiin. Paham nggak sampai sini? Itu yang kita bagiin. Jadi orang tahu, oh dia cara menghandle anaknya begini. Oh berarti saya harus begini. Mungkin nggak ya bisa kayak gitu. Membuat orang akhirnya mikir. Jadi jangan ada paksaan, tapi sharing, berbagi aja. Paham ya? Nah ini enak nih. Oke, mana sih bro? Woi, udah sini lu di sini, lu harus di sini sekarang. Gue udah mau closing nih. Oke, sampai sini sebelum masuk ke enak nih buatnya. How to make money from your home. Ada yang bertanya nggak dari bisnis blog tadi? Oke. Makanya untuk yang poin 9, start writing untuk personal branding kita, apakah kita sendiri menulis atau bisa menggunakan jasa? Lebih baik sendiri. Karena kalau menggunakan jasa itu ketahuan banget. Serius ketahuan banget. Saya tahu loh blog yang pakai jasa sama enggak. Kelihatan banget dari tata cara bahasa penulisan. Karena kalau jasa penulisan itu EYD-nya harus jelas. Kalau kita kan bodo amat ya. EYD mah tata. Kadang gue aja bisa gua gitu. Perlu keyword SEO? Optimasi on page itu perlu, tapi nggak harus dipaksakan. Ingat algoritma Google walaupun sudah berubah sekarang untuk SEO-nya, tapi tetap menghitung satu huruf. Jadi seberapa banyak pun yang ditulis, Google tetap membaca per huruf. Kalau misalnya ketik A akan muncul A semua. Dicoba aja. Kalau A pasti muncul A semua. Semua yang ada AA-nya keluar. Gitu. Kalau AWK nanti saya keluar semuanya. Gitu. Ya. Jadi tulis aja apa yang mau ditulis. Nggak harus nyusun kata kuncinya ini berarti harus ini nggak usah. Dapetin kata kunci penting. Dapetin kata kunci, susun aja sesuai dengan itu. Nggak usah difokusin ke kuncinya, tapi intinya nyelipnya ke sana. Oke? Nah, how to make money from your home? Gimana bro? Caranya gimana? Caranya? Enggak, cara ngasihin duit. Gue kan cuma tahu ngajarin, lu kan tahu ngasihin duit. Just kidding. Ini ada video, bisa ditonton. Ini adalah cara teman-teman selain smart TikTok ya. Selain jalanin smart TikTok, ada sampingannya yang bisa teman-teman jalanin dengan blog, bisa langsung eksekusi, nggak pakai modal, serius nggak pakai modal, cuma modalnya apa sih? Internet ya, koneksi ya, hosting, hosting sama blog, itu dong, nggak ada modal apapun, cuma butuh KTP, verifikasi 100%, data, gitu dah, oke? Ini udah mulai. Udah. Oh ya, oke. Halo, perkenalkan nama saya Andika Wijaya Kurniawan. Oke, nah saya sudah bergelut di digital itu kurang lebih sejak tahun 2009. Wow, lama ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk menghasilkan uang melalui blog. Oke, nah saya bekerja sama dengan IDAF Academy tentunya. Oke, seperti kita tahu IDAF itu adalah affiliate platform nomor 1
di Indonesia yang saat ini membuat akademi khusus untuk membantu Anda yang ingin menghasilkan income melalui internet. Oke, nah caranya gimana? Saya bekerja sama dengan IDAP Academy membuat workshop berjudul Social Blogging Mastery. Oke, nah pengalaman saya dan dunia blog itu bisa dikatakan cukup lama, sejak 2009 sampai saat ini. Jadi income saya sebagian dari blog juga. Nah gimana sih caranya saya bisa menghasilkan income melalui blog? Banyak orang yang cuma tahu sebagai, ya awalnya startnya sebagai AdSense misalnya. Oke, nah kemudian menjual jasa, promosi barang dan sebagainya. Padahal kalau misalnya Anda menggabungkan ya blog dengan affiliate tanpa harus memiliki barang pun atau produk jual atau jasa apapun, Anda bisa tetap menghasilkan uang. Asik ya? Nah, di dalam workshop ini saya akan mulai memberikan 2 metode cepat untuk Anda selama 2 hari, yaitu fast and profit. Oke, nah fast dan profit ini adalah 2 metode yang saya ciptakan dan saya kembangkan sehingga Anda yang ikut workshop ini bisa langsung menghasilkan income dengan menggunakan affiliate. Oke, alasan saya kenapa menggabungkan blog dengan affiliate sangat sederhana. Saya ingin Anda juga bisa merasakan menghasilkan income dari online walaupun Anda tidak memiliki produk. Oke, nah selanjutnya selama 2 hari Anda akan saya gembleng untuk menjadi seorang blogger profesional. Kalau di luar negeri itu udah mulai banyak banget. Sebut saja Pat Flynn. Oke, Pat Flynn dia adalah seorang blogger yang menghasilkan income jutaan dolar hanya dengan affiliate, podcast, kemudian vlog dan lain-lainnya. Dan masih banyak lagi. Iwan Chia, kalau misalnya Anda kenal Iwan Chia di masa-masa 2008, 2009, 2010 bahkan sampai sekarang, dia juga mulai aktif lagi nge-blog. Oke, nah saya akan beberkan metode-metode tersebut di workshop Social Blogging Mastery yang akan diadakan oleh IDAP Academy. Oke, kapannya? Ini nggak perlu difoto. Halo. Yang di sini yang perlu difoto. Oke, jadi sekarang gini. Gue nggak jago jualan bro, gue yang jago jualan. Nggak. Jadi saya gini, menawarkan teman-teman nih, ya menawarkan teman-teman kalau memang serius mau kembangin blog menjadi bisnis, kemudian serius mau menghasilkan income bukan hanya dari Smart Detox. Smart Detox itu good opportunity dan itu sangat luas banget marketnya, percaya deh, karena saya sendiri sudah survei. Saya bukan tipe yang datang langsung ngomong. Jadi kemarin ketika Aldira ya nawarin ya, Aldira bilang saya, lu ngisi bro di SB1M. Pikiran saya pertama kali adalah SB1M kayak gue tahu nih. Terus saya survei dan benar, karena saya sudah dengar Smart Detox itu udah lama banget dengarnya. Dan banyak juga klien saya yang ikut SEO, yang ikut blogging itu ya jalanin Smart Detox juga. Banyak saya kasih tips-tipsnya gitu. Nah, kalau serius ada satu income tambahan yaitu affiliate. Tahu nggak afiliasi sini? Pada tahu kan ya? Nggak mungkin SB1M nggak tahu afiliasi. Serius deh, nggak mungkin nggak tahu deh. Saya nggak percaya kalau nggak tahu. Oke, nah saya menggunakan metode ini fast and profit. Itu kalau gini, ini metode saya ciptakan sendiri. Jadi itu ada kepanjangannya masing-masing. FAST and PROFIT itu ada kepanjangannya. Dan kenapa kita seru? Itu ada kepanjangannya.
Di workshop ini nanti akan saya jelaskan. Ini metode udah dibuktikan dan sudah banyak yang ikut dan sudah terbukti lah, intinya udah kebukti. Buat teman-teman nih yang serius ya, yang serius doang, yang nggak serius nggak apa-apa, makanya saya nggak jualan, saya cuma nawarkan. Serius, saya cuma nawarin. Buat yang mau punya blog yang mampu nih bekerja 24 jam setiap hari, duit masuk ke rekening, yang udah nikmatin siapa? Lu udah belum? Ah udah, senyum dia udah nikmatin tuh. Tiap hari dapetin duit tanpa harus jualan, cuma update di blog. Serius, cuma butuh update sekali udah tinggalin. Itu profitnya. Fastnya itu cara membuat dengan cepatnya. Ada cara-caranya, langkah-langkahnya. Saya kasih bocorannya. Nih, hari pertama kita akan belajar tentang membuat sebuah blog yang menghasilkan melalui affiliate marketing. Ada langkah-langkahnya. Kemudian ini juga materi-materinya. Ingat, blog itu butuh fondasi. Saya tulis ini, sengaja saya tulis 88% blogger salah dalam membangun fondasi blog. Oke, sehingga susah mendapat income. Banyak yang ikut AdSense, banyak yang ikut program ini melalui blog, tapi nggak ada hasilnya. Kenapa? 88% dia fondasinya salah. Yang menghasilkan fondasinya itu benar. Oke. Kemudian saya akan ajarkan kekuatan blog ada di konten. Kita akan belajar tentang konten. Kemudian konten planning, membuat konten itu juga butuh plan. Terus cara mencari traffic bukan yang cold. Tahu kan bedanya? Udah bedanya belum sini? Cold and warm traffic. Hah? Belum, oke. Cold traffic itu gini, cold traffic itu yang masih mungkin. Warm itu udah pasti, udah panas. Yang haus. Nah, yang saya ajarkan sini nggak yang ngawang-ngawang gitu, tapi yang bener-bener gue mau nih. Itu jadi udah nggak pakai basa-basi, langsung eksekusi gitu. Oke, nah hari keduanya blogging profit, tentang search engine, review, profit lead, blog branding. Nah ini dia bonus, ini cuma bonusnya saya tambahin membangun blog. Jadi gini, kalau teman-teman mau dikenal sebagai internet marketer atau bisnis online atau entrepreneur yang menjalankan dengan media digital, mau dengan cepat dikenal, mau masuk media, di sini saya ajarin caranya. Tertarik belum? Oke, nah ini testimoninya. Ada kenal nggak? Masa nggak kenal? Nggak mungkin. Kenal nggak? Kenal lah. Dr. Sandi? Kenal? Hah? Ini mereka klien-klien saya loh. Doni, dia di Batam, pengusaha tiket. Datang ke saya dalam kondisi nih, si Doni ini ceritanya gini. Dia datang ke saya dalam kondisi last money. Bayangin, dia ke Jakarta dalam kondisi last money, ngutang lagi. Saya kasih dalam 3 hari sekali. 3 hari di hotelnya saya gembleng dia habis-habisan. Gembleng dalam hati saya ini bukan cuma ngomong loh, benar-benar saya press dia. Lu datang ke gue minta tolong, kalau siap gue press. Saya sedikit kejam ke coaching, serius, kejam banget. Jadi dia benar-benar saya press sampai sakit kepala, sampai pusing gimana nih caranya, solusi semua gitu. Akhirnya ya dalam ketika dia udah balik ya, dia praktekin 1 bulan sampai 2 bulan langsung income naik drastis. Selama dia mau, soalnya udah hopeless. Oke. Nih harganya untuk workshop ini 3,5 per orang, tapi kalau datang berdua 5,5. Dapatnya itu aja, dapatnya semua tuh. Ya, soalnya langsung belajar. Jadi kita nggak pakai apa namanya, nggak cuma teori. Hostingnya dimanfaatkan untuk belajar. Itu paling penting ya. Itu pertanyaan paling penting. Sekarang silakan tentukan pilihan Anda nih.
Saya bantu berikan opsi ya. Yang pertama, menunda, dan ketinggalan kesempatan. Atau opsi kedua, woi, nah, cukup 5 menit, daftar sekarang hari ini di bukayuk.com social blogging mastery. Tadi apa pertanyaannya? Diskon. Diskonnya pakai kupon, catat kuponnya. SB1M spesial. Ini bisa dicicil ya, nggak harus cash, serius. Nggak, terserah yang punya kartu kredit. Yang punya kartu kredit sih itu. Yang punya kartu kredit kan sih itu. Jadi kalau misalnya nggak ada cash, cicil aja tuh, serius. Bayar kartu kredit, yaitu ditagihnya via kartu kredit. Oke, nah kalau penasaran diskonnya berapa, masukin aja nih, klik atau buka yang ini, bukayuk.com social blogging mastery, sambung semua, masukin kuponnya tadi SB1M spesial. Nah itu diskonnya untuk hari ini ya, besok berbeda. Enggak? Udah dicatat kuponnya? Udah, ingat untuk hari ini, besok udah beda. Oke. Saya mohon maaf nih nggak bisa sampai jam 4. Soalnya suaranya, leher saya udah mau sakit. Jadi sekian dulu. Terima kasih teman-teman. Ih, sadis. Tepuk tangan. Yang mana tuan rumahnya? Silakan tuan rumah. Oke. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Andika Kurniawan.